Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, wabil khusus nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua mudah-mudahan mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Allah kuatkan diri kita menghadapi bulan suci Ramadan, dan insyaallah malam ini juga kita kembali ke rumah kita masing-masing. Dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada kekasih Allah, junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli dan sahabatnya sekalian, yang insyaallah limpahannya tercurah kepada kita semua dan keluarga kita. Dan insyaallah kita semua berharap di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tinggal beberapa hari, kurang lebih 4 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Memasuki bulan suci Ramadan, kalau hitung dengan, artinya yang menghitung dengan hisab, yang mengambil metode hisab, itu kena hari Sabtu malam Ahad. Jadi ada 2 metode di dalam menentukan awal hilal. Yang pertama dengan hisab. Kita umat Islam ini paling hebat menghitung. Yang digunakan oleh para ahli hisab, mereka menghitung posisi bulan. Apakah bulan itu ada di bawah ufuk, kalau kita ambil garis horizontal, atau ada di atas ufuk. Di bawah ufuk berapa derajat, di atas ufuk berapa derajat. Sesuai ketentuan yang kita banyak dengar dari para ahli ruqyah, orang yang melihat bulan. Bulan itu atau hilal, disebut hilal orang Arab, bulan muda. Makanya kalau organisasi pemuda itu orang Arab bilang al-hilal, muda. Kalau posisi bulan di atas hilal kurang dari 2 derajat, itu kecil kemungkinan untuk
dapat dilihat. Bagi orang yang menghitung dengan metode hisab, ada istilah wujudul hilal, bahwa bulan itu sudah ada karena dia di atas ufuk. Entah dia 1 derajat, 1,5 derajat, kalau sudah perhitungan, dihitung juga usia bulan berapa. Yang penting dia sudah ada di atas ufuk, itu berarti wujudul hilal. Wujud itu ada, bulan sudah ada. Orang ahli hisab mengambil metode seperti itu, sudah boleh berpuasa. Tetapi di dalam orang yang melaksanakan metode ru'yah, itu kalau bulan di bawah dari 2 derajat, itu mustahil untuk bisa dilihat. Apalagi saat sekarang ini alat-alat pendukung yang canggih sudah luar biasa. Kalau model tempo dulu cuma taruh patok. Memang ada pengajaran seperti itu untuk melihat posisi hilal. Dihitung dulu jam berapa, tepat jam berapa lewat berapa matahari itu masuk, di situ akan bergantian. Di dalam metode ru'yah berdasar hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasa kamu ketika melihat bulan dan berhari raya kamu ketika melihat bulan. Itu hadis seperti itu. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, kalau sampai bulan tidak terlihat karena tertutup awan, situ mendung atau hujan, Nabi perintahkan fa'akmilu iddata sya'bana, maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban. Jadi 29 melihat, 29 tidak terlihat, digenapkan jadi 30. Tidak boleh 31. Jadi cuma 30. Nah, ini bagi kita, insya Allah kita menunggu pengumuman hasil sidang isbat dari Kementerian Agama. Kita tunggu. Kalau memang kena malam Ahad, ya bismillah. Tapi karena sesuatu dan lain hal, mungkin ya kita ambil apa yang Nabi sampaikan, genapkan. Bagaimana kalau ada yang sudah mau duluan? Nah, itu pendapat dia, jangan kita mempersalahkan. Oh, itu pendapat dia. Kita berpegang pada yang banyak. Kemudian apa yang akan kita lakukan ketika sudah diumumkan besok puasa bulan? Jangan lupa niat, ya. Niat di bulan Ramadan itu kita niat untuk berpuasa. Niat supaya kita selama bulan puasa kuat, sehat. Niat supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Niat supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Niat supaya kita sukses, tidak ada gangguan, sukses, selesai. Niat supaya bisa menjalankan sholat tarawih dan sholat malam di bulan Ramadan. Niat supaya kita bisa bersedekah kalau kita punya kelebihan. Niat supaya kita diberikan keluasan rezeki untuk dapat mengeluarkan zakat fitrah. Ini niat-niat ini yang semua berkenan dengan Ramadan, itu kita niatkan. Lupa saya bawa niat dari Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adani.
Beliau masih ada seorang ulama besar. Jadi jangan lupa niatkan segala apa yang berkenan dengan Ramadan. Terutama niat bisa melaksanakan sholat tarawih full. Niat juga jangan lupa supaya bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid selama Ramadan. Karena ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, dia selama Ramadan berjamaah di masjid. Insya Allah kita semua dapat, ya. Ada yang kalau mau niat untuk i'tikaf di 10 terakhir, bismillah. Cuman saya jadwal di sini nanti 27 pas i'tikaf. Doakan saya sehat. Kita akan i'tikaf sebagaimana tahun kemarin. Insya Allah tidak ada gangguan, tidak ada corona. Insya Allah kita akan laksanakan. Walaupun i'tikaf itu cuma i'tikaf singkat, tapi melatih diri. Walaupun hanya semalam. Kalau Nabi full di dalam 10 terakhir, karena beliau selalu berpesan, iltamisu lailatul qadar fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah oleh kamu Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, persiapan bulan Ramadan, jangan lupa kita bertahniyah, mengucapkan salam bertemu. Biasa di mana-mana orang sudah tulis marhaban ya syahrul mubarak, marhaban ya syahrul Ramadan. Itu ditulis di mana-mana supaya kita menyampaikan syukur bisa bertemu. Ini Sultanul Aulia, saya mencatat Syekh Abdul Qadir Jailani itu tahniyah menghadapi bulan Ramadan di malam pertama itu. Assalamualaikum ya sahrat syam. Selamat datang engkau wahai bulan puasa. Assalamualaikum ya syahrul qiyam. Selamat datang wahai bulan pelaksanaan salat tarawih. Assalamualaikum ya syahrul iman. Selamat datang wahai bulan untuk menambah keimanan kamu. Assalamualaikum ya syahrul Quran. Selamat datang wahai bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Assalamualaikum ya syahrul maghfirati wal ghufran. Selamat datang wahai bulan pengampunan dan Allah yang akan mengampuni kita. Assalamualaikum ya syarat darajati wan najati minad darakat. Selamat datang wahai bulan yang mengangkat derajat kita, harkat kita dan darkat kita. Assalamualaikum ya syahrul arifin. Selamat datang wahai bulan bagi orang-orang yang mengenal Allah. Ya. Insya Allah kita di bulan Ramadan kita dapat mengenal Allah. Karena Nabi menyampaikan lis-sha'imina farhatani. Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Yang pertama, farhatani idza afthara. Kegembiraan ketika dia menghadapi saat berbuka. Senang. Dan yang kedua, kegembiraan idza laqiya rabbahu, ketika dia bertemu dengan Allah. Jadi ini insyaallah kita akan dapat. Assalamu alayka ya syahrul mujtahidi. Bulan malam. Karena di dalam bulan Ramadan itu kita berjihad. Berjihad menahan hawa nafsu.
ketika para sahabat Rasulullah dan para sahabat keluar dari perang Badar yang begitu luar, Nabi mengatakan kharajna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami baru keluar dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat kaget. Begitu dahsyatnya perang Badar, tapi Nabi katakan kita baru keluar dari perang kecil menuju perang. Sehingga mereka tanya, "Mal jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa itu jihad yang besar? Nabi mengatakan dengan singkat, jihadun nafs. Jihad mempertahankan hawa nafsu. Dan ini insyaallah kita menjadi para mujahid nanti insyaallah. Itulah jemaah sekalian, dari Syekh Abdul Qadir Jailani si panjang ya. Yang penting jemaah sekalian, mari kita sambut dengan ucapan selamat ya. Barangkali di masjid ini taruh, baca itu, assalamualaikum ya syahrul mubarak, assalamualaikum ya syahr Ramadan, assalamualaikum ya syahr siyam, atau marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahr siyam. Ya, orang tulis di mana-mana itu yang disebut dengan tahniyah. Jamaah rahimakumullah, yang saya catat dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Kedudukan dan keutamaan puasa, biar kita tahu bagaimana kedudukan daripada bulan puasa ini, bagaimana keutamaan daripada bulan puasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Abu Hurairah ini orang yang merawi banyak hadis. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Disebutkan di dalam hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, ini yang tidak tertera dalam Al-Quran, kullu amali ibni adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, firmankan, kullu amali, setiap perbuatan ibni Adam, dari setiap manusia, lahu, itu untuknya. Jadi setiap kita bersedekah, itu untuk pahala kita. Kita sholat, ya untuk diri kita. Illa shaum, kecuali puasa. Jadi semua amal-amal itu untuk perbendaharaan kita. Tapi Allah menyampaikan illa shaum, kecuali puasa. Jadi ini puasa jamaah sekalian punya kedudukan yang luar biasa. Sehingga Allah menyampaikan bahwa illa shaum, kecuali kita pergi haji untuk diri kita. Syukur disebut haji, hajat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi ini jamaah sekalian, istimewanya puasa itu untuk Allah, dan Allah janji wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kemudian disebutkan wasiyamu junnah, puasa itu adalah perisai ya. Fa idza kana yaumus shaumi ahadikum, apabila seseorang di antara kamu sedang melaksanakan puasa,
fala yarfuth. Jangan berkata-kata yang tidak baik, yang jorok. Wala yashab. Jangan kita mencerca, mencela. Fa inna sabahu ahdun. Apabila orang yang sedang berpuasa itu katalahu, mengajak kepada kita untuk berkelahi dengan kata-kata, falyaqul, maka sampaikan. Biasa itu merupakan tantangan. Inni sha'imun, saya sedang berpuasa. Kalau ada orang yang kata-katai kita, bahkan ngajak kita, apa? Maaf, saya sedang puasa. Ini Nabi suruh seperti itu. Saya sedang puasa. Kemudian Nabi bersumpah, ini keistimewaan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, sesungguhnya jiwa daripada Rasulullah itu yang dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. La khalufu famis shaimi, bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu 'indallah min ri'il misk. Itu punya kedudukan di sisi Allah seperti bau minyak kasturi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Lisaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, yafrahuma, apabila bertemu dengan dua itu. Idza aftara fariha bi fitrihi. Kalau dia berbuka, dia senang gembira ketika berbuka. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Kalau dia bertemu dengan Tuhannya, dia gembira dengan puasa yang dia lakukan. Nah, di situ kita puasa itu perlu gembira. Insya Allah nanti akan bertemu dengan Allah orang-orang yang berpuasa itu dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Karena bagi orang yang berpuasa, Allah siapkan satu pintu di antara 8 pintu yang ada di surga, yaitu disebut dengan Babur Rayyan. Pintu Rayyan itu pintu khusus untuk orang-orang berpuasa. Apabila sudah masuk orang-orang puasa, pintu itu ditutup, tidak ada yang masuk lagi. Insyaallah dalam puasa nanti kita semua akan dapat prioritas memasuki pintu Rayyan, insyaallah. Amin ya Rabb. Jamaah rahimakumullah, keutamaan puasa itu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlipat-lipat ganda. Diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'f. Setiap amalan-amalan manusia di bulan Ramadan, orang-orang yang muslim, bukan yang non muslim, mereka tidak dapat apa. Jadi ini yang muslim. Sehingga kita ini mendapat tantangan. Ada salah seorang ustadz yang murtad, siapa namanya, ada nama Ibrahim. Beliau keluaran dari Pondok Gontor, salah seorang tokoh dari Muhammadiyah. Dia ini yang menyatakan, karena dia tahu bagaimana bahasan-bahasan Quran. Yang pertama, Al-Quran mengatakan Inna dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang benar di sisi Allah kecuali Islam. Dia ingin menghilangkan 300 ayat-ayat mau. Na'udzubillah min dzalik. Ini kitab kita ini Al-Quran, Allah yang menurunkan. Nahnu nazzalna wa nahnu al-hafidun.
Kami yang penurunkan dan kami akan menjaga. Tidak. Mudah-mudahan sampai akhir zaman kita masih rasakan Al-Quran tidak akan terkontaminasi. Itu dia pengen si murtad na'udzubillah ini, si murtad ini la'anatullah. 300 ayat. Ada yang menyatakan kafir. Ya memang di luar Islam jadi kafir. Allah telah menegaskan inna dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang benar di sisi Allah. Wa may yaqtadhi ghairal Islam dinan falan yuqbal. Siapa yang memilih Islam bukan agamanya akan tertolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia nanti di hari kemudian akan termasuk golongan yang rugi. Itu kata Al-Qur'an. Kalau kamu tidak cocok itu, marah dengan Allah. Ini Al-Qur'an yang kita pegang. Jadi jemaah sekalian, ini yang Allah akan lipat gandakan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan itu bi asyri ila 700 10 kali sampai 700 kali lipat. Itu setiap perbuatan. Kalau Allah berfirman, ini ada illa shaum fahuwa li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas, kata Allah. Kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mereka mampu menahan syahwatnya dan laparnya itu karena untukku. Kemudian juga disebutkan lisaimi farhatani. Itu hadis yang tadi ini dikuatkan. Jadi jamaah sekalian, tidak usah kita khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Di dalam hadis yang lain ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Salman. Rasulullah SAW pada terakhir di bulan Sya'ban berkhutbah di hadapan kami. Ini disebut khatabna Rasulullah SAW fi akhir Sya'ban wa qala. Rasulullah SAW bersabda atau berkhutbah di hari Sya'ban. Apa yang disampaikan oleh beliau? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adallakum syahrun azimun mubarakun. Akan datang kepada kamu bulan yang maha agung dan penuh keberkatan. Ini orang pengen cari berkah, ambil di bulan Ramadan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cari jamaah sekalian, cari. Ya. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawwa'an. Bulan yang di dalamnya puasa itu merupakan faridah atau kewajiban. Jangan sampai kita tidak berpuasa, na'udzubillah. Mudah-mudahan kalau kita puasa itu yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, kita sudah termasuk orang beriman. Kalau orang tidak puasa, diragukan keimanannya. Insyaallah kita semua. Makanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Syahrul jallahu siyamahu faridatan, bulan yang di dalamnya Allah jadikan puasa itu sebagai kewajiban, wa qiyamahu tatawwa'an, dan sholat malamnya di sini belum disebut tarawih.
Ya. Dan sholat malamnya itu merupakan sunnah. Man taqarraba fihi bi ghaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa-siapa yang mendekatkan diri atau mengerjakan sesuatu daripada kebajikan, maka akan dinilai sebagai sesuatu yang fardu. Kita melaksanakan sholat sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti sholat fardu. Kita melaksanakan sholat tarawih itu seperti kita melaksanakan sholat fardu di bulan Ramadan. Kita melaksanakan sholat witir itu sama dengan kita melaksanakan sholat fardu di luar Ramadan. Insya Allah kita rajin-rajin sholat witir, biar di luar Ramadan witir bikin. Witir itu sudah mendekati kepada wajib. Kalau susah kita bangun malam, di awal malam menjelang tidur kita sudah wudu, kita laksanakan sholat witir. Kemudian kita baca surat Ad-Dukhan. Kemudian kita baca surat Sajadah, kita baca Jumat subuh. Kemudian kita baca surat Al-Mulk. Pergi tidur sambil baca-baca. Orang yang pengen baca ratib boleh, mau pilih Ratibul Haddad bagus, Ratib Al-Attas bagus, Ratib bin Yahya bagus, Ratib Samsis Sumus bagus. Tinggal kita pilih. Kalau malam ini kita pakai ratib ini, malam besok pakai ratib ini, tinggal kita pilih. Enak kita tidur. Insya Allah kalau kita mati di dalam tidur, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi itu orang yang melaksanakan satu sunnah di bulan Ramadan sama dengan dia dapat pahala fardu yang dikerjakan di luar Ramadan. Wa man adda faridatun fihi kana kaman adda sab'ina faridatun fi ma siwa. Dan siapa yang melaksanakan satu fardu di bulan Ramadan itu akan mendapat 70 kali lipat di luar Ramadan. Hitung-hitung aja, kalau kita sholat Isya di bulan Ramadan itu 70 kali lipat daripada di luar Ramadan. Kalau kita sholat berjamaah kali 27. Kemudian sama dengan kita mengerjakan 70 kali sholat malam setengah malam. Karena orang yang melaksanakan sholat Isya berjamaah dia dapat pahala seperti orang yang berdiri setengah malam melaksanakan. Kalau subuh yang kita laksanakan dia sudah dikali 70 kali 27 sama dengan dia dapat pahala 70 kali sholat malam semalam suntuk. Satu kali sholat subuh. Hitung kalau semua puasa kita sholat subuh berjamaah di masjid kali 30 atau kali 29, berapa pahala yang Allah berikan. Makanya jangan tinggalkan. Dan ini merupakan satu kelebihan yang luar biasa, merupakan keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Insyaallah jangan tinggal.
Sab'ina faridatan biasa. Wa huwa syahrus sabr. Dan bulan puasa itu kata Rasulullah di dalam khutbah beliau adalah syahrus sabr, bulan kesabaran. Was sabru thawabul jannah. Ini ayat Al-Quran. Dan sabar itu adalah balasannya surga. Ayat itu innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mewafatkan orang-orang yang sabar itu dapat pahala dia tanpa hisab. Dia nanti tanpa dihisab. Barangkali kita ada yang mati puasa, kita sabar di dalam menjalani puasa, itu jaminan Allah. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan sabar, dia itu tidak akan mendapatkan hisab. Masya Allah. Wa syahrul muwasati, syahr, bulan yang Allah luaskan, ya. Pemberiannya Allah luaskan, luar biasa, ya. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min, bulan yang Allah tambah rizki bagi orang-orang yang beriman. Kita tidak perlu susah, gampang rezeki di bulan Ramadan. Mau pengen coba? Kalau ada yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan, tidak usah kemana-mana, tinggal di dalam masjid saja, di Masjidil Haram, itu makanan orang kirim, makanan, minuman, buah-buahan berlimpah. Kita tidak ada, kita datang di masjid, pasti di situ ada orang yang memberi buka puasa. Murah rizki bagi orang mukmin. Man fattara fihi sha'iman, siapa yang memberi makan kepada seseorang, yang memberi buka puasa kepada seseorang, kana maghfiratan lidzunubihi, maka dia akan mendapatkan pengampunan dari dosanya. Satu orang. Wa idka raqabatin minan nar, dan Allah akan jauhkan dia daripada neraka. Beli satu orang. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusu min ajri syai'. Dan kita yang memberikan itu, dia yang kita berikan, kita sudah dapat, Allah tidak akan kurangi sesedikit pun buat kita. Kalau sekian banyak yang kita berikan, kemudian dengan memberi buka puasa ini, qalu ya Rasulullah, mereka bertanya kepada Rasulullah, laisa kullana yajidu ma yufattiru shaim, bagaimana dengan kami yang tidak mampu memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillah, maka Rasulullah SAW bersabda, yu'tillah hadzal thawaba, Allah akan memberikan pahala kepada seseorang, man fattara sa'iman ala tamratin, orang yang memberikan buka puasa walaupun hanya sebutir korma, au ala syurbatin ma, atau dengan segelas air. Barangkali ada yang ada kelebihan jamaah sekalian, masjid ini kita sumbangkan air, mungkin ada yang 5 dos, ada yang 10 dos. Kita masih dalam pembangunan masjid ini, butuh uluran tangan kita. Ada yang ada kelebihan, keluarkan sedekah di bulan Ramadan, itu pahala berlipat ganda. Dan Nabi menyampaikan, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un. Sedekah itu akan melenyapkan kejelekan seperti air memadamkan api. Jadi jangan perlu sebutir korma mungkin. Makanya di masjid-masjid, di mana-mana orang beli korma kasih. Dan sunnah jamaah sekalian, ketika berbuka minum
baru makan korma. Sunnah Rasulullah. Amuzakkatil laban, atau seteguk susu. Biasa di Arab dikasih yang cangkir kecil-kecil. Bukan nanti seliter susu, bukan nanti seceret teh atau kopi, walaupun hanya segelas air atau seteguk susu, sesuai kemampuan kita. Kemudian disampaikan lagi, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah, bulan yang awalnya itu adalah rahmah, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya itu pengampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya adalah merupakan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semua bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan full kita di dalam melaksanakan amalia-amalia di bulan Ramadan. Sekali lagi saya menghadapi bulan Ramadan memohon maaf kepada jamaah sekalian. Mungkin ada kesalahan, kehilapan saya selama ini. Mari kita dalam memasuki bulan Ramadan saling maaf memaafkan, saling maaf memaafkan. Mudah-mudahan jalan Ramadan ini kita dapat jalani dengan baik. Pada jamaah sekalian yang ingin mengikuti penutupan majelis taklim dan haul Syekh Abdul Taha Al-Banjari malam ini, undangan sesudah Isya di Jalan Naga di majelis ta'lim Jam-Jami. Insyaallah yang ingin penceramahnya nanti ada Habib Muhammad bin Muhdar Al-Attas, ada juga Habib Atu siapa yang ingin, yuk mungkin kita ketemu orang-orang di sana, saling maaf memaafkan, insyaallah kita tidak ada salahnya. Sekedar ini dari kami, semoga Allah akan memperbaiki kita semua, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.